Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maka kecintaan kita kepada Allah itu tidak boleh pudar. Kecintaan kita kepada Rasul semakin semangat dalam ibadah. Yang wajib maupun yang sunnah. Ibu bapak termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Halo. Anu saat habis saat di bulan Syawal ini nggak banyak butuh, jadinya nggak jarang tahajud. Ih, Masya Allah, macam mana nih? Kecintaan kita kepada Al-Quran tadi diadari tanpa membaca Al-Quran. Kecintaan kita kepada akhirat itu harus kita serius. Kenapa? Akhirat itu tempat kenikmatan. Tadi kalau yang meninggal laki-laki seperti itu, Bu. Sekarang kalau yang meninggal wanita. Gimana kalau wanita yang meninggal? Yang meninggal ini wanita yang begitu wanita ini meninggal, dia didatangi oleh wanita juga. Tapi wanita yang datang ini apa? Wanita yang bau busuk menjijikkan, seram wajahnya. Dia bentak-bentak nih wanita. Pergi kamu, kamu ini siapa? Aku akan menemani kamu sampai datangnya kiamat nanti. Aku tidak mau. Pergi kamu ini siapa? Aku adalah amal-amal keburukan. Jadi yang meninggal ini adalah wanita yang tidak solihah, yang tidak taat, yang tidak jujur, yang suka marah-marah, yang suka ghibah, suka ngerumpi, ya, yang suka ungkit-ungkit kebaikan, yang suka mencerca-mencela. Coba tadi laki-laki yang solih tadi meninggal, baik banget. Iya, jadi itu tadi yang meninggal yang kedua tadi kan wanita yang judes, cerewet, bawel, nyinyir, suka nyakitin anak mertua. Ungkit-ungkit kebaikan, ghibah, ngerumpi, ngegosip. Waktu sholat. Contohnya gitu Ustaz, ya suka-suka aku lah. Ustaz yang bawa, kalau ustazah yang bawa beda lagi ceritanya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Tapi insya Allah di sini hamba-hamba solih dan solihah. Amin. Tiap malam sholat tahajud. Amin. Tiap hari baca Al-Quran. Amin. Banyak doa dzikir istighfarnya. Amin. Pemaaf penyantun. Amin. Penyabar. Amin. Dermawan. Amin. Nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat apa? Mau kita tuh udah marah aja tua kok lagi marah-marah. Mempercepat tua, marah-marah itu mempercepat tua, mendatangkan penyakit, mempercepat mati. Senyum sama anak istri itu ibadah. Pak papa pengen masih apa terserah kamu. Ya Allah. Kan gak enak jawaban gitu kan. Pak dicicip, kok asin? Kayaknya dekat laut ya. Iya. Besok lagi nggak mau masak, kok kamu nggak masak? Katanya dekat laut. Rame. Pernah nggak dengar pelajaran dari Rasulullah? Ya, ada yang mengisahkan ya. Mudah-mudahan kisah ini benar. Ketika suatu hari pulang haus, kemudian dibuatkanlah minum. Rasulullah tuh punya kebiasaan, ya, kalau minum nggak dia langsung dihabiskan, biar istrinya juga minum. Atau sebaliknya, ketika istrinya minum, Rasulullah juga minum bekasnya Ibunda Aisyah. Tapi hari itu lain. Minum, memang qadarullah buatnya juga nggak gelas besar. Ya. Biasanya dibagi dua, disisain. Tapi hari itu nggak disisain, diminum sendiri. Kok diminum sendiri? Haus ya? Cukuplah gitu. Ini dimasukin gelas, masih ada ya sekitar setetes, 2 tetes, 3 tetes. Penasaran itu, asin. Kenapa Rasulullah nggak mau nyakitin istrinya? Bu, kira-kira ada nggak suami kayak gitu, Bu? Wah, udah cepet bener jawabannya. Spontan langsung nggak ada. Lah dulu nemunya di mana?
Ya Allah. Ya ke pasar cari temu. Baru agak siang, baru dapat. Itu berdapat satu mangga, kepel gitu. Qadar Allah bawa uangnya juga nggak punya uang banyak, memang uang seharga itu mahal. Dia tunggu tuh sampai akhirnya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur yang diinginkan istriku didapatkan, dan bayi yang dalam kandungannya insya Allah pun juga merasakan. Senenglah pulang dari pasar, baru keluar di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang janda dengan 3 atau 4 anaknya. Tuhan, kami lapar Tuhan, sudah 1 pekan ini kami belum makan, kami hanya minum saja Tuhan, tolong kami Tuhan. Coba, ini delima cuma 1, apa mau dibelah-belah? Kasih nggak ya, kasih nggak? Nah, ini pelajaran juga. Kalau kita mau berbuat kebaikan, setan membisikkan macam-macam, beragu. Maka apa? Kalau kita ada keraguan, 1, segera kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan, a'udzubika rabbi ahdurun. Kemudian istighfar. Yakin, yakin. Ini adalah bisikan setan. Enggak, saya harus berikan ini. Biarlah, ya, istri saya memang menginginkan, tapi ini lebih membutuhkan. Ya, akhirnya diberikan. Begitu pulang, karena apa? Nggak berhasil. Ibunda Fatimah melihat dari dalam rumah itu, melihat wajah istrinya itu, wajahnya ya dalam keadaan lunglai dan gontai, tidak berseri, mesti tidak berhasil yang diinginkan. Apa yang terjadi? Begitu assalamualaikum, waalaikumsalam, disambut, dipeluk, dikatakan apa yang dikatakan? Karena tahu keadaan suaminya, mestilah kalau orang senang tuh mesti ceria. Ini enggak, mesti nggak berhasil ini. Dipeluk, dicium, kemudian dikatakan apa? Ini menarik sekali. Sayangku, suamiku, alhamdulillah, aku udah nggak kepingin buah 5 lagi kok. Coba kalau ibu bilangnya apa? Kok lama banget? Nggak berhasil? Nggak dapat? Mana aja? Saya nggak sih kamu? Boleh coba sana merembet-rembet kemana? Terus apa yang dikatakan? Ada yang mengatakan, iya sayang, udah, kamu nggak dapat kan? Sudah nggak apa-apa. Berarti Allah belum mentakdirkan. Langsung begitu. Iya sayang, sebetulnya tadi sih aku udah dapat, tapi di perjalanan aku lihat ada seorang janda dengan 3 anaknya mengatakan lapar, belum makan. Ya maaf, dengan berat hati ya aku berikan. Semuanya aku berikan kepada si janda dan anaknya itu. Karena aku tahu dia sangat membutuhkan. Apa kata Ibunda Fatimah, Bu? Gitu ya? Enggak gitu, Bu. Ada ini. Apa? Jangan gitu. Nggak ada film. Apa kata Ibunda Fatimah? Ini menarik sekali. Oh begitu, saya enggak apa-apa kok saya. Aku akan marah kalau itu tidak kau berikan kepada si Jan. Malah gitu deh. Malah aku akan marah kalau tidak kau berikan. Coba, sungguh kau istri yang salihah. Masya Allah. Begitu menciptakan rumah tangga itu. Makanya apa? Suami istri itu harus saling berdekatan, komunikasi yang menarik. Jangan tidur saling membelakangi. Apalagi maaf loh, istri berdosa loh. Walaupun sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya baik, baca Qurannya baik, sholat sunnah-sunnahnya baik, tapi ketika suami memanggil dia menolak, oh dikutuk oleh malaikat itu, Bu. Contohnya apa? Nah, saya bilang, Ma, tidur dulu, aku belum ngantuk, ngerti gak sih? Itu dikutuk malaikat itu. Atau dia tidur dulu, begitu itu lo nggak usah dibalsemin semua badannya. Tuh. Masya Allah. Baik ya, yang pertama, jadi alumni Ramadan yang sukses yang pertama apa? Tambah cintanya kepada Allah. Waladina amanu asyadu hubbanillah. Orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah, nah ini, irtiqaul ibadah. Irtiqaul ibadah, meningkat ibadahnya yang wajib maupun yang sunnah. Karena udah digembleng 1 bulan, rata-rata kebanyakan habis Ramadan malah kendor. Ya kan? Apa merasa kebanyakan amal? Ya Allah. Irtiqaul ibadah. Ibadahnya semakin membaik, ibadahnya semakin meningkat. Ya.
yang wajib maupun yang sunnah. Kalau tahajud sudah digembleng 1 bulan dengan Ramadan kemarin, dengan tarawih kemarin. Kalau Al-Quran, mungkin bedanya kalau Al-Quran di bulan Ramadan semangat kita khatam paling tidak sekali. Tapi di luar Ramadan ini tadi, paling tidak tiada hari tanpa baca Al-Quran. Maaf ya, sekali lagi saya ulangi. Kalau dalam 1 hari kalau kita tidak baca Al-Quran, tidak ada rasa sedih menyesal. Kelewat baca Al-Quran, dalam 1 hari tidak ada rasa sedih menyesal, ketahuilah hati kita berarti masih kotor, hati kita masih berpenyakit, kita berarti belum cinta kepada Al-Quran. Malu mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Kemudian kalau kita disibukkan dengan dunia, masya Allah rugi sekali. Ya, intikal ibadah, ibadahnya semakin membaik, ibadahnya semakin meningkat, yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian yang ketiga, tandanya dia alumni Ramadan yang baik, nih rumah tangganya makin harmonis, rumah tangganya makin baik. Karena apa? Dengan tadi itu, telah dibakar, telah digembleng betul dengan saum dan Ramadan tadi, ya, maka apa yang terjadi? Dia akan menjadi suami yang baik, yang santun, yang sabar, yang lembut. Istri juga begitu, mempesona, menyenangkan, menggairahkan. Ibu harus punya loh ilmu, harus tahu, bukan hanya harus tahu, harus punya ilmu penakluk suami, harus punya itu. Di antaranya apa, Bu? Laki-laki, suami itu nggak suka kalau wanita itu kasar, nggak suka kalau seorang istri itu suka nyuruh-nyuruh, nggak suka kalau istri itu suka nyalah-nyalain. Tapi suami itu senang istri yang anggun, santun, lembut, mempesona, menyenangkan, menggairahkan. Ya, apalagi nggak pernah minta uang belanja, ini seneng banget. Coba tanya sama suami-suami. Kok tahu? Ya nggak masak nggak apa-apa. Kalau dia tanya kok nggak masak, emang situ ngasih uang belanja? Kalau rumahnya orang tuanya dekat, aku ke tempat mama apa makan di sana. Enggak, artinya nggak membebani. Ya, jangan sampai membebani di luar kemampuan suami. Ya harus, istri itu harus kreatif, ya Bu. Ini penting sekali, istri itu harus kreatif. Kenapa? Nggak selamanya hidup sama suami. Bahkan maaf ya Bu ya, rata-rata kebanyakan suami itu meninggalnya lebih dulu daripada istri. Ada yang bilang ini, kalau seorang suami kok meninggalnya lebih dulu dari istri, itu kemungkinan karena istrinya sering marahin suaminya. Halo. Makanya jangan dimarahin Bu, disayang. Habisnya nggak peka. Ketahuan. Iya. Baik ya. Jadi tambah harmonis rumah tangganya. Kemudian yang keempat, ya, tandanya dia termasuk alumni Ramadan. Nah ini yang keempat. Masya Allah. Apa? Dia menjadi betul bersandar dan tawakal, bersandar tawakalah pula hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, dan baik akhlaknya, ya, dan tambah pemahaman ilmu agamanya. Nah ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Tentunya ada benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, salah dan kurang dari saya yang Maha Dhaif. Baik, sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan, silakan. Boleh dari grup Anggrek, Mawar, Melati. Silakan jika ada dari ibu atau bapak-bapak. Bu Muslim. Baik. Kalau bisa bapak-bapak atau ibu tanyalah yang sesulit mungkin. Kenapa? Karena semakin sulit pertanyaan itu semakin mudah jawabannya. Iya, semakin sulit pertanyaan saya akan jawab Allahu a'lam.
Jadi semakin sulit pertanyaan malah semakin mudah. Masih gitu mungkin, silakan. Ya Ustaz, saya aja. Iya, silakan bisa. Ustaz, sebagai ibu rumah tangga, kalau saya juga kerja ya inginnya sempurna juga, ingin baca Al-Quran banyak mungkin dan tahajud, tapi kadang-kadang cari waktu itu dan fisik juga udah makin cepat Iya. lelah. Gimana ya Ustaz sekarang? Sebetulnya konsep yang utama, coba kita ingat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa demi waktu sebenarnya manusia itu ada dalam kerugian. Rugi semuanya. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman wa 'amilus shalihaat dan beramal saleh. Ingat tuh, iman itu selalu digandengkan dengan amal saleh. Ya. Iman yang benar pasti dia actionnya amal solih, bukan amal salah. Amal solih berarti amal yang diterima oleh Allah, dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilandasi dengan ilmu, ikhlas, ittiba Rasul, menjadi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin masalah yang inti sebetulnya bukan lelahnya badan kita, tapi memang kitanya yang tidak bisa memanage waktu atau belum bisa memanage waktu. Contoh yang paling gampang, maaf ibu bapak. Sesibuk-sibuknya kita, ya, nih sesibuk-sibuknya kita, ketika perut kita itu sakit, pingin ke WC atau toilet, kira-kira kita tahan atau kita segerakan ke toilet? Segerakan. Nah, ini contoh yang paling gampang. Makanya tadi saya bahasakan dengan mudah untuk mencampur diri kita, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Itu contohnya. Jadi ada kisah menarik ya. Jadi kita bisa belajar dari sahabat-sahabat Nabi, tabi'in. Ini menarik sekali. Dia keluar rumah. Waktu itu kan kendaraan paling ada ya kuda atau unta. Keluar rumah sekitar kalau kilonya itu sekitar 2 kilo. 2 kilo sini mana? Yapi ya 500 meter. Sini Puri Gading itu sekilo mungkin ya. Taruhlah. Pasar Kecapi. Ya, pasar Kecapi. Ada apa di sini? Mungkin pasar Kecapi kurang lebih. Ke jauh lebih ya, pasar Kecapi ya lebih dari 2 kilo. Ya karena bundaran sana lah ya. Ya, bundaran itu. Kurang lebih. Terus dia ingat, loh. Kok hari ini aku cepat-cepat berangkat, aku tadi belum kasih wasiat untuk istri dan anakku. Balik lagi. Ketika kembaliin anaknya dan istrinya itu terkejut. Wah suamiku ada apa? Ya Abi, mana ya Abi? Ayah ada apa? Enggak, seingatku tadi aku pergi buru-buru, aku belum memberikan wasiat kepada kalian. Iya sih. Kenapa ayah? Enggak, aku khawatir. Jangan-jangan ini adalah hari terakhirku. Lihat, jangan-jangan ini adalah hari terakhir. Terus suamiku, kamu ingin memberikan wasiat apa? Abi mana? Turid, ayah mau kasih nasihat apa? Aku wasiatkan, ingatkan pada kau, ya, agar tetap kalian beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah. Perhatikan sholat kalian. Jangan lakukan yang dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Teruslah minta kekuatan pertolongan kepada Allah. Jangan pernah menyakiti, menzalim orang lain. Perhatikan sholat kalian. Udah. Terus berangkat lagi. Ketika berangkat lagi, yakin kamu hanya itu aja? Iya. Karena aku ya khawatir, jangan-jangan ini adalah hari terakhir pertemuan kita. Artinya gini, kalau dalam sholat saja Rasulullah ajarkan kepada kita, itu kan seolah-olah kita jadikan ini sholat kita yang maka kita jaga kekhusyuan. Seperti tadi baca Quran, sholat duha. Contoh gini, saya tidak akan keluar rumah sebelum saya sholat duha. Kalau tidak memungkinkan karena waktu tempat kerjanya dituntut memang jam 7 harus sudah sampai sana, atau ya sudah sampai di sana saya akan datang lebih awal, saya akan sholat duha dulu atau setelahnya. Atau sholat duha itu coba, sholat duha itu kapan sih? Sholat duha itu kapan? Ya, dari jam 7 sampai jam 11, bahkan bisa lebih dari jam 11 atau hampir menjelang zuhur. Panjangan waktunya. Nah, sekarang pertanyaan saya, sholat duha itu baiknya kapan? Bu, jam berapa sholat duha itu baiknya?
Jam 9. Bapak, baiknya jam berapa sholat duha? Setengah 10. Jam 8. Baiknya ada lagi? Jam berapa sholat duha itu? Setengah 9. Saya tanya, sholat duha itu baiknya kapan? Kapan saja, yang penting antara jam 7 sampai jam 11 tadi ngerjain. Loh, baiknya jam berapa? Jam 8, ngerjain enggak? Ya enggak baik. Baiknya setengah 9, ngerjain enggak? Enggak, ya enggak baik. Yang penting harus Kerjain. gitu ya. Nah, jadi kita harus bisa memanage tadi. Misalkan kalau ibu waktu hitungannya Quran, nggak ada loh orang karena membaca Al-Quran mati. Ya enggak? Malah kalau kita membaca Al-Quran itu terpacu, kita akan baik. Nih, capek-capek misalkan ya, paksakan wudhu duha. Paksakan wudhu langsung sholat. Itu ternyata nyaman. Nih, kita capek banget nih. Sampai rumah, aduh, tiba-tiba ada handphone, kering-kering, diangkat nggak? Halo, aku bilang, lagi capek. Apalagi, ini ada kabar gembira, kamu mau dapat bonus. Nah, terus bisa setengah jam gitu. Melek terus itu. Nah, berarti kan memang dari diri kita sendiri. Tadi saya bilang apa? Lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk Neraka. Tadi, buat sampai mati kita tidak memaksakan untuk tahajud, ya sampai mati nggak tahajud kan? Nah, jadi kita coba ini ikhwan-ikhwan perhatikan, melakukan suatu al-aham semua muhim. Ya, melakukan sesuatu itu yang pertama adalah yang penting ini al-aham semua muhim. Itu yang tidak kita pakai kaidah ini. Al-aham semua muhim. Apa artinya? Apa artinya? Al-aham semua muhim. Apa artinya? Apa artinya? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Al-aham sumal muhim itu maksudnya artinya apa? Yang terpenting dulu baru yang penting. Nih contoh yang terpenting ketika kita menyekolahkan anak, yang terpenting itu beli kendaraan atau nyekolahin anak? Nyekolahin. Nah itu kan yang terpenting. Enggak. Pokoknya nggak punya rumah dulu, nggak punya kendaraan dulu, nggak apa-apalah. Nah, ada online aja kok, misalkan. Saya yang penting anak saya sekolah, lebih ya, itu yang terpenting. Yang terpenting misalkan memang harus beli wajan, ditawarin panci, ditawarin yang lainnya, ditawarin karpet, enggak. Karena yang paling penting saat ini saya adalah butuh wajan, contohnya begitu. Yang terpenting sebelum saya keluar rumah ini apa? Saya bisa dua. Yang terpenting sebelum tidur apa? Saya harus baca Quran dulu. Itu harus di mindset kita tuh harus begitu. Semakin kita punya mindset yang baik, maka akan tumbuh lebih banyak kebaikan-kebaikan. Ya. Coba aku tanya, apa itu kunci kebaikan? Apa? Apa yang ngerti nggak tahu nanti saya kasih tahu. Apa itu kunci kebaikan? Selama banget sih. Nah, gitu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri Bukan diri dalam kebaikan, dalam kebaikan. ibadah, Ibadah. dan amal soleh. Inilah kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah, dan amal soleh. Kemudian kita ingat sabda Rasul apa? Nikmatani makbulun fihima kasiru minanas asya wal farah. Dua kesenangan, kenikmatan yang banyak manusia lupa lalai darinya. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat sempat. Tadi apalagi ditambah lagi, jangan-jangan ini hari terakhirku. Jangan-jangan ini hari terakhir. Insyaallah kita akan terpacu dalam kebaikan. Makanya apa? Orang muslim dia harus semangat berpacu dalam Kebaikan. ibadah. Oh, melodi ini siapa? Baik ya. Ustaz, tadi dua kenikmatan yang kita suka lupa nih. Nah, nikmat sehat dan nikmat sempat. Banyak orang sehat tapi nggak sempat. Banyak sempat yang kebuang-buang tapi nggak sehat. Padahal nanti saya kalau udah pensiun, saya pengen ini, pengen itu. Ada pensiun. Jangan marah-marah, perbanyak sedekah dan jangan ada dusta. Pandangan mata selalu tersalah, pandangan nafsu selalu melulu, pandangan hati tilang hakiki, jika hati itu bersih karena pancaran nur ilahi Rabbi. Hidup tak selamanya indah, langit tak selalu cerah,
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.